Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi ke YouTube channel aku, Grainy Story. Hari ini aku mau sharing sama teman-teman mengenai aku daftar di kampus mengajar angkatan 4, yaitu tahun 2022. Nah, saat ini aku masih semester 6 menuju semester 7. Jadi aku mau sharing sedikit pengalaman aku ketika aku mendaftar di kampus mengajar. Kayak gimana ceritanya? Stay tune video aku. Oke teman-teman, jadi dari pengalaman aku ini, aku mau cerita gimana peluang kalian supaya besar untuk kemungkinan lolos dari kampus Merdeka ini. Nah, karena untuk aku sendiri, aku tidak lolos karena ternyata ada beberapa hal yang tidak menjadikan aku lolos. Nah, sumber ini aku dapatkan dari teman aku yang lolos dan dia juga tahu dari pihak kampus Merdekanya langsung. Jadi insya Allah informasinya benar ya, dan juga tidak hoax gitu. Oke, aku mau kasih tips yang pertama dulu. Yang pertama itu niat. Nah, ketika kalian mau mengikuti kampus mengajar itu, kalian harus punya niat yang kuat untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Dan kalian juga harus tahu betul apa saja yang akan kalian lakukan di sana, persiapan apa aja yang harus kalian lakukan, resiko apa saja yang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus tahu betul nih program apa sih sebenarnya gitu. Kalian harus mencari tahu lebih dalam melalui website atau dari dosen yang membimbing kalian atau guru yang membimbing kalian. Nah, setelah kalian udah niat nih dan udah tahu seluk-beluk dari kampus mengajar ini, yaitu kalian harus menyelesaikan administrasi. Nah, administrasi sini maksudnya adalah dokumentasi tentang persyaratan-persyaratan harus kalian kumpulkan gitu. Misalkan kayak biodata atau CV, terus kayak kesehatan. Kalian ada tes narkobanya juga, ada tes kesehatan COVID, kemudian ada nilai kalian, terus juga ada surat rekomendasi dari kampus atau dari sekolah. Nah, itu harus kalian penuhi, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan apabila ada data yang misalnya kurang pas atau cocok, nah kalian bisa konfirmasi dulu ke pihak sekolah atau kampus supaya ada perbaikan atau ada solusinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dari tahap pertama kalian harus benar-benar bisa dibilang harus teliti. Nah, jadi jangan sampai ada kesalahan. Sebisa mungkin berkas kalian siapkan dari jauh-jauh hari. Jadi supaya tidak terburu-buru, apabila nanti ada kesalahan atau apa kalian bisa perbaiki. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu domisili. Nah, ini teman-teman, ini penting banget. Banyak kesalahan yang dilakukan siswa atau mahasiswa di bagian domisili ini. Jadi teman-teman, di domisili ini kalian harus benar-benar mencari tahu nih, daerah kalian ini sekiranya ada nggak sih sekolahan yang memang membutuhkan tenaga dari si kampus mengajar ini. Kenapa? Karena ketika kalian memilih domisili sesuai dengan rumah kalian atau tempat tinggal kalian lah ya intinya, nggak mesti harus sesuai dengan KTP atau tempat lahir kalian, tapi sesuai dengan domisili, yaitu tempat kalian tinggal saat itu juga. Nah, kalian harus cari tahu dulu nih, sekolah di situ tuh ada nggak sekolah yang sekiranya membutuhkan bantuan dari kampus mengajar. Maksudnya membutuhkan bantuan itu adalah sekolah-sekolah yang memang dari segi fasilitas itu kurang, dari segi akademik itu kurang. Nah, biasanya itu adalah target sekolah-sekolah yang akan kalian tempati. Nah, kalau sekiranya ternyata domisili kalian itu tidak terdapat sekolah-sekolah yang membutuhkan kampus mengajar, sebaiknya kalian pilih domisili atau daerah pengabdian yang sekiranya ada gitu. Karena itu berpengaruh sekali. Mungkin sekitar 80% atau 70% itu berpengaruh. Jadi gini, aku tidak lolos, aku berada di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Nah, temanku ada di daerah Bogor. Nah, di sana itu kemungkinan banyak sekolah-sekolah yang memang membutuhkan tenaga kampus mengajar. Sedangkan di daerah aku itu tidak ada sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar. Jadi otomatis aku tidak diloloskan. Kenapa? Karena kalaupun misalkan aku diloloskan, misalkan aku ditempatkan di daerah yang lain, belum tentu aku mau gitu. Nah, jadi dari pihak kampus mengajar itu memiliki pemikiran bahwa jika tidak sesuai dengan domisili maka akan digugurkan. Nah, makanya solusi dari aku, kalau misalnya teman-teman mau pilih domisili,
tidak harus sesuai dengan domisili kalian juga tidak apa-apa, tapi yang penting kalian menyanggupi gitu, karena tentu kalau misalkan kalian dapat di luar daerah itu tidak ditanggung biaya sama Kemendikbud ya, tapi biaya sendiri seperti itu. Jadi sekali lagi menurut aku domisili itu sangat berpengaruh juga. Kemudian juga ada tes numeralis sama literasi. Nah itu juga berpengaruh juga, cuman mungkin tidak terlalu berefek banget. Maksudnya ya cuman sekitar 30%-an atau 20%-an gitu ya teman-teman, dan diisi dengan jujur ya teman-teman, karena teman-teman itu direkam melalui kamera pas saat ujian gitu, dan harus menggunakan laptop. Oke. Selanjutnya yaitu izin orang tua. Tentunya kalian harus izin sama orang tua kalian. Orang tua kalian harus tahu kegiatan apa yang kalian lakukan, karena membutuhkan tanda tangan orang tua, dan minta doanya juga. Insya Allah doa orang tua itu sangat dijabah sama Allah ya. Dan kalau bisa orang tua itu mendoakan kalian tanpa kalian minta gitu, karena doa yang diwujudkan sama Allah, doa yang sangat manjur, doa orang tua yang manjur itu ketika orang tua itu mendoakan kita tanpa kita meminta. Nah itu luar biasa sekali manjurnya gitu ya teman-teman. Kemudian doa ya, ini pasti ya, kalian harus berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan kalian yang kalian percaya. Insya Allah kalian lolos gitu. Terus ikhtiar. Nah kalian juga harus berikhtiar. Terus juga intinya kalian jangan putus asa ketika nanti kalian gagal gitu ya, karena masih banyak cara lainnya untuk menuju kesuksesan. Insya Allah. Kemudian ikhlas. Nah, di sini juga ada ikhlas. Jadi ya seperti yang tadi saya katakan juga, kalau misalnya kalian gak lolos, kalian jangan galau berlama-lama gitu. Karena jujur aku ketika mengikuti kegiatan itu sama aja kayak aku waktu itu daftar SNMPTN dan juga SBMPTN. Rasanya itu deg-degan, terus kayak nungguin waktu nggak diumumin, karena sempat terjadi pengunduran waktu selama 2 hari atau 1 hari gitu ya. Itu rasanya nggak tenang, karena kayak penasaran gitu lolos apa enggak. Nah intinya apapun hasilnya kalian harus terima dan jangan bersedih lama-lama gitu, karena masih ada studi independen atau magang, dan juga masih ada asistensi mengajar. Oke, semangat, good luck. Itu adalah beberapa tips peluang kalian untuk lolos. Sebenarnya ini bukan jaminan kalian akan lolos gitu, tapi setidaknya dengan kalian mengikuti tips aku ini, ada peluang lebih besar kalian untuk lolos. Seperti itu, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video aku dan klik video aku sampai selesai. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kataku yang kurang berkenan atau menyakitkan di hati teman-teman. Dan jika ada kesalahan informasi juga saya minta mohon maaf. Bisa kalian ketik aja di kolom komentar. Kalian juga bisa sharing pengalaman-pengalaman kalian tentang kampus Merdeka atau kampus mengajar ini ya. Semoga di angkatan yang berikutnya bisa lebih banyak lagi yang diterima dan bisa mengabdi dengan masyarakat, insya Allah. Oke, saya Anggraini Sumaimawati mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.